Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah lakinna yajuzu bal yajibu, akan tetapi boleh bahkan wajib atas imam, atas kepala negara atau pimpinan al-i'ta'u li ta'lifi man yahtaju ila ta'lifi qalbi, untuk memberi dalam rangka taklif, menjinakkan hati, menundukkan hati orang yang yahtaju, membutuhkan ila ta'lifi qalbih, untuk dijinakkan hatinya. Wa in kana huwa la yahillu lahu akhdhu dzalika, walaupun pemberian itu la yahillu lahu, pada asalnya tidak halal bagi orang tersebut, akhdhu dzalika, untuk mengambil pemberian itu. Tetapi dalam rangka untuk taklif, menundukkan hati mereka, itu boleh. Kama abahallahu ta'ala fil Qur'ani al-'ata'a lil mu'allafati qulubihim minas sadaqat, sebagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran membolehkan pemberian lil mu'allafati qulubihim, untuk orang yang sedang ditundukkan hatinya, orang yang baru masuk Islam, diberikan minas sadaqat, dalam rangka agar dia mau masuk Islam atau dia senang dengan Islam. Itu diberikan dari uang sedekah, dari uang zakat. 8 asnaf dalam pemberian zakat, termasuk daripadanya apa? Lil mu'allafati qulubihim, untuk orang yang ditundukkan hatinya, meskipun dia orang kaya. Wa kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
yu'til mu'allafata qulubihim minal fai'i wa nahwi. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi al-mu'allafah qulubihim, orang yang ditundukkan hatinya, dari pendapatan al-fai' dan yang semisalnya. Seperti dalam peristiwa perang Hunain. Itu umat Islam dapat ghanimah dan faid yang besar, luar biasa. Karena orang Taif, suku Bani Thaqif, itu kaya raya. Bahkan dapat potongan emas. Apa istilahnya, emas lantaan. Itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Wa humus sadatul muta'una fi asyairihim. Yang dikasih oleh Nabi adalah as-sadah al-muta'un, pimpinan. As-sadah jamak dari as-sayyid, pimpinan kepala suku, al-muta'un yang ditaati oleh sukunya, fi asyairihim, di suku mereka. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti al-Aqra' bin Habis Sayyidu Bani Tamim. Nabi memberi kepada Al-Aqra' bin Habis. Ini adalah kepala suku Bani Tamim. Wa Uyainah bin Hisn Sayyidu Bani Fazarah. Nabi memberi juga Uyainah bin Hisn, kepala suku Bani Fazarah. Zaid al-Khair at-Ta'i Sayyidu Bani Nabhan. Zaidul Khair at-Ta'i, Zaidul Khair at-Ta'i, kepala suku Bani Nabhan, dari Al-Nabhan. Kemudian wa Alqamah bin Alathah Al-Amiri Sayyidu Bani Kilab. Alqamah bin Alathah Al-Amiri diberi, dia adalah pimpinan Bani Kilab. Wa mithlu sadati Quraisy minat tulaqa. Juga Nabi memberi tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan dari kalangan Quraisy, dari kalangan at-tulaqa. Apa kemarin at-tulaqa? Orang-orang yang dibebaskan dari segala tuntutan ketika Fathu Mekah. Nah, ada muhajirin, ada ansar, ada at-tulaqa. Orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah, yaitu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini padahal
pernah merencanakan atau membayar orang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud. Masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dikasih oleh Nabi pembagian zakat dan faid waktu perang Hunain. Wa Ikrimah bin Abi Jahl. Ikrimah bin Abi Jahl ini pimpinan pemuda Quraisy yang menggerakkan para pemuda untuk melawan tentara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Mekah. Melawan, terjadi pertempuran sebentar dan KO, langsung kalah. Karena kalah lari Ikrimah. Hada Ikrimah. Nah, masuk Islam setelah melarikan diri. Melarikan diri, naik perahu sampai di tengah lautan, perahunya dihantam badai di tengah lautan. Waktu dihantam badai di tengah lautan, rombongan ini mereka teriaknya, ya Allah, ya Allah, ya Allah salimna, ya Allah salimna, ya Allah salimna. Loh, katanya Ikrimah, kenapa kok ya Allah salimna? Kenapa kok ya Hubal? Mestinya kan ya Hubal, ya Latta, ya Uzza, ya Manat. Berhala-berhala kita yang mestinya kita panggil. Kenapa kok kalian memanggil ya Allah, ya Allah, tidak memanggil ya Hubal, ya Latta, ya Uzza? Mereka menjawab, wahai Ikrimah, di saat yang seperti ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Oh begitu. Balik. Akhirnya masuk Islam. Wa Abi Sufyan bin Harb 21 tahun memimpin perang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Harb. Bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Masuk Islam ketika Fathu Mekah. Wa Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah duta orang Quraisy, musyrikin Quraisy untuk melakukan perundingan dengan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika muncul Suhail, Nabi melihat Suhail, langsung Nabi menyatakan al-amru sahal. Kalau gitu urusannya menjadi gampang. Dan terjadi perundingan. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ada Suhail bin Amr. Wal Harith bin Hisham. Wa adadun katsir. Ya, ini dibagi oleh Nabi. Kambing. Satu orang sampai dapat 100 ekor kambing, onta, sampai ketika digiringnya ternak
milik Bani Thaqif di Hunain. Itu antara bukit ke bukit penuh dengan kambing. Maka disebutkan salah seorang dari pimpinan Quraisy ini melihat kagum-kagum. Luar biasa ini. Ini baru masuk Islam. Fathu Mekah kemarin. Nabi melihat. Dipanggil oleh Nabi. Sini. Kenapa? Aku katanya luar biasa nih. Harta yang luar biasa. Besar ini. Ya Rasulullah. Kau kepingin? Oh iya, ambil untuk kamu semua. Loh, saya jangan dipermainkan. Saya tokoh Quraisy. Loh, ini bukan mempermainkan, betul, serius. Ambil. Diambil semuanya. Ada yang melihat Al-Aqra' bin Habis itu melihat keranjangan potongan emas lantaan itu dibawa di keranjang-keranjang gitu. Bengong gitu. Al-Aqra' bin Habis, pimpinan Bani Tamim. Bengong. Dipanggil oleh Rasulullah sini. Kenapa? Ini harta luar biasa ya Rasulullah. Loh, kau kepingin itu? Iya, kepingin. Ambil itu untuk kamu. Ya Rasulullah, jangan kau mempermainkan aku. Ini bukan main-main. Rasulullah tidak main-main. Ambil untuk kamu. Diambil itu keranjang. Kata Rasulullah, ambil yang bisa kamu angkat. Akhirnya dia angkat. Wah, ini orang terkenal serakahnya sama harta. Ambil. 2 keranjang, masih kepingin ngambil 3 keranjang dengan giginya. Oh, nggak bisa, lepas itu. Rasulullah bilang, subhanallah, manusia betapa serakahnya terhadap harta. Wa Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu tumpukan daripada emas dan perak. Kata dia, ya Rasulullah, ini kita dapatkan. Iya, kenapa? Kau kepingin? Ambil sebisa kamu yang kamu dapat. Dia masukkan ke kantongnya, dia masukkan, dia ambil itu purdahnya, yang selendangnya itu, dia beberkan, dimasukkan emas, digembol begini. Sampai terseret-seret karena beratnya membawa potongan emas itu. Ambil. Subhanallah, kata Nabi, manusia betapa serakahnya terhadap harta, terhadap dunia. Wahakata. Padahal ini orang-orang kaya semua ini. Tetapi memang dibagikan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjinakkan hatinya supaya senang kepada Islam. Sampai mulai orang-orang Ansar bilang, wah, ini kelihatan tanda-tanda Rasulullah mau meninggalkan kita ini. Semua ghanimah, semua faid dibagi-bagikan untuk keluarganya, untuk Quraisy, untuk ahli Makkah. Gimana ini? Sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam omongan itu. Maka Rasulullah kumpulkan orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, kumpul. Rasulullah pidato. Muhajirin enggak dapat, Ansar enggak dapat, enggak dibagi oleh Nabi sengaja. Maka Rasulullah bilang,
Wahai Ansar, ketika semua orang membenci aku, kalian mencintai aku. Ketika semua orang keberatan menerima aku, kalian menerima aku. Ketika orang semua meninggalkan aku, kalian membela aku. Dan sekarang kalian pilih, apakah kalian pulang ke Madinah dengan membawa harta, aku akan berikan seberapa yang bisa kamu bawa. Dan aku ke Mekah. Atau kamu pulang membawa Rasulullah ke Madinah dan kamu tidak mendapatkan harta. Maka mereka semuanya pada menangis dan mereka mengatakan, bahkan kami memilih Rasulullah, kami tidak butuh pada dunia. Ada Ansar dan Muhajirin semuanya memilih untuk bersama Rasulullah pulang ke Madinah. Dan Rasulullah mendoakan, ya Allah rahmatilah Muhajirin dan Ansar. Sampai di Madinah, para istri Nabi sebelum kedatangan Nabi, 9 orang istri Nabi rapat sebelum kedatangan Nabi. Mereka rapatnya membicarakan, loh ya apa? Rasulullah bagi-bagi ghanimah. Dan kita ini kan ahlul bait, kan dapat bagian khumus mestinya. Ya mestinya kita dikasih. Nah, begitu Rasulullah nyampe di Madinah, mereka mengutus Aisyah, istri Nabi yang paling dicintai, menghadap Nabi. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, kami istri-istri engkau telah sepakat untuk meminta ghanimah, bagian ghanimah, khumus daripadanya. Marah Rasulullah. Jadi kalian mau minta itu? Iya. Baik, gak usah saya bicara sama kalian. Rasulullah tidak mau mengunjungi istri-istrinya, menanti keputusan dari Allah, tinggal di masjid, dan tidak mau mengunjungi istri-istrinya. Sampai beberapa hari tidak turun wahyu memberi keputusan, sehingga sempat tersebar berita di Madinah bahwa Rasulullah akan menceraikan para istri-istrinya. Maka para wanita pun mulai merias diri untuk siap dilamar oleh Rasulullah sebagai pengganti istri-istri Rasulullah. Ribut di Madinah sampai 1 bulan. Baru turun wahyu. Allah menurunkan ayatnya apa? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Bukan itu. Inturidna. Kalau kalian menginginkan dunia, maka
Allah akan memberikan, maka Rasul itu akan memberikan kepada kalian. Apa itu ayatnya? Turidna hayatad dunya wa zinataha ya nisa'an nabi in kuntunna in kun taib tu'tini Al-Ahzab ayat keberapa? Al-Ahzab itu surat ke-33 ya. Aywa. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada para istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau memang kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka kemarilah kalian, aku akan beri mut'ah. Mut'ah itu ialah pasangon untuk istri yang dicerai. Ya, aku akan berikan pesangon untuk kalian, dan aku usarrihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Kalau memang kalian ingin dunia. Nah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirata, tetapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah akan menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik dari kalian pahala yang besar. Itu. Nah, apa itu ayat yang menyatakan kalau kamu memang menginginkan dunia, maka Allah akan menikahkan nabinya dengan wanita-wanita thayyibatin wa abkara. Surat At-Talaq. Tahrim atau Talaq? Surat At-Tahrim. Asa ayat ke-5. At-Tahrim An-Najm. Matanya sudah coba-coba nakal. Allah menyatakan asa rabbuhu in talaqakunna, semogalah Tuhannya Nabi itu, kalau Nabi itu menceraikan kalian, ayyubdilahu azwajan khairam minkunna,
Allah akan menggantikan bagi Nabi, Allah akan nikahkan Nabi itu dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara, yaitu muslimat, wanita-wanita muslimah, mukminat, wanita-wanita yang beriman, qanitat, wanita-wanita yang taat, taibat, wanita-wanita yang suka bertaubat, abidat, wanita-wanita yang ahli ibadah, saihat, wanita-wanita yang suka berpuasa, sayyibatin wa abkara, baik dari janda maupun dari perawan. Begitu turun ayat-ayat yang demikian keras menegur para istri Nabi, seakan yang kalau diterjemahkan secara bebas ayat-ayat ini, kalau kau memang ingin dunia diberikan, dan setelah itu dicerai, gak pantas kalian jadi istri-istri Nabi, dan Nabi akan dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita yang lebih baik dari kalian, begini dan begini dan begini. Maka para istri Nabi berduyun-duyun datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, kami memilih Allah dan Rasulnya, kami memilih Allah dan Rasulnya. Akhirnya enggak jadi Nabi menceraikannya. Katanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi setelah suasana sudah damai, sudah mulai Nabi ceria kembali, Aisyah menyatakan kepada Nabi, subhanallah, tidak pernah Allah membiarkan siapapun mengusik perasaanmu. Selalu Allah membela engkau, sampai terhadap istri-istrimu pun Allah membela engkau. Begitu Nabi SAW. Nah, jadi boleh dari kejadian Nabi ini menunjukkan boleh imam itu kadang-kadang memberikan harta kepada orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk diberi, ya, tetapi dia adalah dalam posisi mu'allafah qulubuhum. Orang-orang mu'allaf baru masuk Islam untuk disenangkan. Ya, ketika dia masuk Islam. Ya, di zaman Nabi ada seorang masuk Islam. Terus minta kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, tolong bikin surat untuk saya pegangi. Surat itu menyatakan bahwa engkau memberikan bagian untuk aku zakat ketika aku minta. Ya sudah, kau bikin orang ini. Terus surat itu menyatakan kepada yang menerima surat ini supaya segera ngasih orang ini, pembawa surat ini, berapa yang dia minta. Begitu. Terus ada dikasih, mana kata Nabi, di mana aku harus tanda tangan? Cincinnya Nabi itu ada stempel Muhammad Rasulullah, nah, di cincinnya itu. Mana yang harus aku stempel? Di sini ya Rasulullah, sini. Terus dicelupkan ke tinta, terus di stempelkan. Udah ada stempel gitu. Udah kau bawa. Lihat gembira orang ini, Rasulullah senang lihat orang ini gembira, senyum Rasulullah. Sudah setiap penarikan zakat atau
datang ghanimah, orang ini mesti datang. Kasih. Nah. Sampai Rasulullah wafat, orang ini datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Oh, katanya Abu Bakar As-Siddiq, kau minta ke bendahara negara, Umar bin Khattab. Datang ke Umar. Baca oleh Umar, disobek-sobek oleh Umar surat itu. Cabut pedangnya oleh Umar. Nih, kau dulu menerima dari Nabi ini ketika Islam membutuhkan kau. Sekarang Islam tidak butuh kau. Sekarang antara Islam dengan kau ialah pedang ini. Kau keluar dari Islam, habis. Kaget orang ini. Balik kepada Abu Bakar. Ya Khalifah Rasulullah. Yang jadi Khalifah Rasulullah itu kau atau Umar? Katanya Abu Bakar Siddiq, Umar kalau mau. Katanya. Lemes orang ini. Ternyata nggak bisa diadu domba. Nah, ini adalah menunjukkan mu'allafat qulubuhum itu masa tertentu saja. Untuk orang itu digembirakan cinta kepada Islam, setelah itu enggak terus-terusan. Masa tertentu saja. Setelah itu sudah, pedang atau Islam. Kau pilih pedang ya sudah. Digaruk lehermu dengan pedang gitu. Naam, wahakadha. Jadi bisa pimpinan negara atau pejabat negara membuat keputusan-keputusan tentang orang-orang yang kadang-kadang perlu diberi pembagian zakat itu. Fa fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, ba'atha Ali wa huwa bil Yaman bi dhahibatin fi turbatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Ali bin Abi Thalib, gubernur Yaman, yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman, itu wahwa bil Yaman, beliau di Yaman, mengirim kepada Rasulullah setoran, yaitu setumpuk emas fitur batiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhahibatin, setumpuk emas fitir batiha, emas masih lantaan, belum dalam bentuk perhiasan tapi masih lantaan, emas zakat. Sampai kepada Rasulullah, diterima oleh Rasulullah kiriman dari Ali. Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'. Rasulullah membaginya kepada 4 orang, yaitu Al-Aqra' bin Habis Al-Handali, kemudian wa Uyainah bin Hisn Al-Fazari, kemudian wa Alqamah bin Alathah Al-Amiri Sayyidu Bani Kilab, wa Zaidul Khair At-Ta'i Sayyidu Bani Nabhan. Qala, katanya Abu Sa'id Al-Khudri, faghadibat Quraisy wal Ansar, maka orang Quraisy dan orang Ansar marah. Faqalu, mereka menyatakan, yu'ti sanadid Najd wa yada'ana,
gimana kok dia, ya maksudnya beliau Rasulullah memberi sonadid para tokoh-tokoh pimpinan dari Najd, wa yada'ana, dan kita ditinggal, nggak dikasih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sampai itu kepada Rasulullah, Rasulullah mengumumkan apa? Innama fa'altu dzalika lita'lifihim. Sesungguhnya aku mengerjakan itu adalah untuk menjinakkan hati mereka. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang pria kathul lihyah, yang jenggotnya begitu lebat, musyriful wajnatain, dua pipinya, ghairul ainain, kedua matanya itu masuk ke dalam, itu namanya cekung. Nati'ul jabin, nati itu muncul al jabin ini ya, dahi, dahinya cenung. Mahluqur ra'si, gundul, rambutnya gundul plontos. Faqala, maka orang ini bilang, ittaqillah ya Muhammad. Kata orang ini, takutlah kamu kepada Allah, hai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, faman yattaqillah in asaituhu, siapa lagi yang bertakwa kepada Allah kalau seperti aku juga dianggap maksiat kepada Allah. Aya'manani ala ahlil ardi wala ta'manuni, apakah bisa dia Allah mempercayai aku untuk mengurus penduduk bumi, wala ta'manuni, dan kamu tidak mempercayai aku? Allah di atas langit mempercayai aku untuk mengurus penduduk bumi, kamu tidak mempercayai aku. Qala thumma adbara ar-rajulu, terus setelah dijawab kayak gitu oleh Nabi, orang ini yang jenggotnya lebat ini, yang gundul plontos ini tadi, terus adbaro, mau berpaling, pergi. Fasta'dana rajulun minal qaumi fi qatlihi. Maka seorang pria minta izin kepada Nabi, minal qaum, dari kaum itu, fi qatlihi, untuk membunuh orang itu. Wa yarawna annahu Khalid bin Al-Walid. Mereka melihat yang minta izin itu ialah Khalid bin Al-Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna min da'dha'i hadza, sesungguhnya dari punggungnya orang ini nanti qauman, akan lahir satu kaum, yaqra'unal qur'ana, dia mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, yang tidak melewati kerongkongan mereka bacaan Qur'annya itu. Jadi dari mulut ke kerongkongan, enggak sampai masuk ke dalam bacaannya itu. Enggak sampai masuk ke hati. Dari mulut ke kerongkongan, wabas. Tetapi begitu ahli ibadahnya dia,
Namun yaqtuluna ahlal Islam, suka membunuh orang Islam. Ahli baca Quran tapi suka membunuh orang Islam. Ya. Wa yad'una ahlal authan, dan membiarkan para penyembah berhala. Yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari ar-ramiyah. Ar-ramiyah yaitu hewan yang terkena anak panah itu. Jadi saking kerasnya itu anak panah, itu nembus ramiyah ini tadi. Hewan ini tembus terus lepas. Begitu. Jadi betul-betul dalam riwayat lain tidak tersisa di anak panah itu darah ataupun daging. Lepas dari Islam, masuk kepada Islam dan lepas dari Islam. Tidak tersisa Islamnya sedikit pun. Padahal ahli ibadah, ahli baca Quran, batuke ireng-ireng, dahinya hitam-hitam, hitam metalik lagi. Ya, jadi ahli ibadah, tapi suka membunuhi orang Islam. Wah ini kafir, wah ini kafir, oh itu kafir, itu kafir. Bunuh, begitu. Lain adraktuhum, kata Nabi, seandainya aku menangi saat munculnya kaum ini dari anak turunan orang ini, la aqtulannahum qatla'at, sungguh aku akan bunuh mereka seperti Allah membunuh kaum Ad, yaitu aku akan binasakan mereka anak cindile, semuanya aku bantai kalau aku menangi hidup ketika kaum ini muncul, kata Nabi, yaitu kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij. Sedangkan siapa orang ini yang datang kepada Nabi ini, siapa namanya? Dzul Khuwaisirah, barakallahu fi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang ngomong, ittaqillah, inna hadhil qasmah la yuridu biha wajha Allah, kata Dzul Khuwaisirah At-Tamimi kepada Nabi. Takutlah kamu pada Allah, wahai Muhammad. Pembagian yang kau lakukan ini tidak diinginkan wajah Allah karenanya. Wah, ngomong seperti itu kepada Nabi. Memang demikian. Khawarij itu cenderung untuk reaksioner. Melihat penguasa itu serba salah, pokoknya salah. Kabeh sudah. Sampai seperti itu. Wa an Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu memberitakan, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan Abu Sufyan bin Harb kepada Abu Sufyan bin Harb, wa Safwan bin Umayyah, wa Uyainah bin Hisn, wal Aqra bin Habis, kullu insanin minhum mi'atan minal ibil. Setiap orang ini, tokoh-tokoh ini diberi oleh Nabi
100 ekor onta masing-masingnya. 100 ekor onta. Dari harta rampasan perang. Wa a'ta Abbas bin Mirdas duna dzalik. Dan Nabi memberikan kepada Abbas bin Mirdas kurang dari itu. Faqala Abbas bin Mirdas, ataj'alu nahbi wa nahbal abidi baina Uyainati wal Aqra'i wa ma kana hisnu wala habisu yafuqani mirdasa fil majma'i wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man yakhfidhul yawma la yurfa'u. Apakah engkau menjadikan nahbi, rampasan dari diriku, dari hakku, wa nahbil abid, dan engkau merampas dari hamba-hamba Allah yang lainnya, engkau bagikan baina Uyainah wal Aqra, di antara Uyainah dan Aqra, al-Aqra, wa makana hisnu wala habis yafuqani mirdasa fil majma'i. Padahal tidaklah Hisn dan Habis, dua orang ini tidak pula yafuqani melampaui kedudukan Mirdas fil majma'i, di kalangan masyarakat. Kedudukan Mirdas tidaklah dikalahkan oleh 4 orang ini tadi. Siapa? Uyainah, Aqra, Hisn dan Habis. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma, dan aku juga kedudukannya bukanlah sebagai orang yang lebih rendah dari keduanya. Wa man yakhfidhul yawm la yurfa'u, sedangkan orang yang lebih rendah pada hari ini, dan siapa pula orang yang akan direndahkan hari ini dan tidak diangkat kedudukannya. Qala, katanya siapa? Rafi' bin Khudayj, fa'atamma lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'atan. Karena membawa bait syair ini, maka Rasulullah sempurnakan menjadi 100 untuk 100 ekor onta. Semula kurang dari 100 ekor onta, keluar bait syair ini, protes. Nah, maka karena keluar bait syair ini, Rasulullah lengkapi menjadi 100, meloyor pergi sudah. Nah, rawahu Muslim, wal abid ismu faras lahu. Al abid di sini adalah nama kuda miliknya Abbas bin Mirdas ini. Nah, ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.